Halo saudara, kembali berjumpa bersama saya Lukman Hidayatullah untuk melanjutkan belajar PHP dasar, di mana pada saat setelah kita membuat form dan kita akan menginsert datanya, kita akan menghubungkan dengan eh, database ya. Eh, Langsung saja kita mulai dari elemen yang kita ini buat, dari form yang kita buat, codingan form yang kita buat ini, yang hasilnya adalah ini, kita akan hubungkan terlebih dahulu dengan uh, database ya. Caranya seperti biasa, kita akan membuat tag PHP dulu di sini, kemudian kita connect ke database, koneksi ke database yaitu mysqli connect. Di sini kita isi hostnya adalah localhost dan usernya adalah root. Kemudian passwordnya kita yaitu kosong, dan database-nya adalah data siswa. Ini kita buat dalam bentuk $con koneksinya seperti itu. Kemudian kita kita cek keberhasilan insert data di sini, cek apakah tombol submit sudah ditekan, diisi dan ditekan gitu. Perintahnya lalu gini, if iset $post ya, $post dari submit yang dikirimkan oleh submit itu maksudnya. Kemudian kita di dalamnya kita isi dengan kita isinya dengan dengan data ya. Nah, di sini di dalam ini kita isi dengan data dari tiap elemen. Caranya $nis sama dengan kita tulis seperti itu, $post dari $post nis gitu ya, $post nis. Terus setelah nis itu kan masih ada yang lain, itu adalah $nama sama dengan $post nama gitu. Nah, kalau yang ini ya di atas ada yang kurang. Terus di sininya $nis nama jurusan ya. Nis nama jurusan. Ya, nis nama email jurusan. Nis nama email itu $post email, terus jurusan $post jurusan kita $gambar. Oke, $gambar $post
pose-nya dari gambar gitu ya. Setelah itu kita membuat query insert datanya. Query insert data. Nah, seperti ini. Query-nya MySQL query itu kan. MySQL query itu di dalamnya itu kan ada koneksinya ini yang kita sudah buat, koneksinya $con dan query-nya. Ya, $con dan query. Tapi query-nya saya akan buat di atas di sini. $query-nya akan dibuat di sini. Tab $query gitu. Query-nya di situ, maka di sini adalah $query-nya gitu ya. $query di sini kita query-nya seperti apa? Insert into mahasiswa, itu insert into siswa, data siswa gitu ya. Sini kita bikin query-nya insert into gitu. Siswa nilai-nilai value apa saja value-nya di sini. Value-nya adalah nih, ini harus pakai titik koma ya, itu. Di sini value-nya adalah ID-nya, jangan diisi karena ID-nya itu auto increment ya. Terus dolar, sesuaikan dengan yang di atas yang ini nih. Nis, oke, string, dollar, nis. Terus apa lagi? Dolar, benar-benar nggak salah. Dolar, nama, oke. Dolar, email, string dulu. Dolar, email. Terus lanjut lagi, string, dolar, jurusan. Terus dolar gambar gitu, kita kontrol S. Nah setelah itu baru kita setelah membuat query-nya, kita kembalikan. Oh ya, harus cek dulu keberhasilannya. Setelah insert data, cek keberhasilan. Ini kan, cek keberhasilan. Cek apakah data berhasil ditambahkan, itu kan? Apakah data berhasil ditambahkan? Codingnya begitu nih. Cek if MySQL, ini kan ini if MySQL affected itu kalau ada data yang ditambahkan gitu. If MySQL affected row itu dari data koneksinya, maksudnya con itu ada data yang ditambahkan secara random, maka ini gitu kan, maka berhasil echo dulu kita, echo berhasil gitu. Sederhana dulu ya. Jika tidak, else gitu, maka gagal. Echo dulu, gagal. Jangan menyerah kalau gagal. Oh, kata siapa? Kata string echo berhasil gagal ya. Oke, lanjut kita kasih halaman bawah dulu biar ada space ya. Echo. Nah, echo-nya itu sebentar. Echo. Nah, ini
pakai BR kita lanjut, terus baru echo-nya kita pesan kesalahannya itu echo ya, MySQL error. Nah, kita pakai error MySQL error echo yang ini. MySQL errornya kita tulis dari dollar $con dari koneksinya. Dari dollar $con. Oke, saudaraku, kita coba. Terus Ctrl S, kalau nggak salah berarti bisa di-insert datanya. Coba dulu. Ini enter. Waduh, tambah PHP online 3. Tambah PHP online 3. Tambah. Nah, ini nih, bukan ROR ya, tapi root gitu. Luar biasa ini ya. Kasih tahu kesalahannya. Coba lagi di sini. Oke, sudah bisa masuk. Kita coba. Saya sudah punya data di sini nih. Kita coba data. Saya sudah punya data. C ya, kita lihat. Yang sudah saya masukkan di folder data siswa, tapi belum masuk ke database. Nih, nama Budi tadi. Kalau yang ini apa namanya? Di MySQL MyAdmin ya, PHP localhost. Di sininya data siswa Lukman. Di sininya ada Ahmad Budi Chandra Dadi. Di atas Dadi siapa ya? Tadi ada Eka. Kita coba Eka masukkan. Masuk ya. Eka ditambah data. NIS-nya 2. Eka berapa? Nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Eka nomor 5. Kita coba di sini 2526005. Namanya Eka. Emailnya Eka Gmail, misalkan gmail.com misalnya. Terus jurusnya teknik industri misalkan. Gambarnya Eka JPG gitu. Tambah data berhasil dimasukkan berarti kan. Kita lihat di sini Eka-nya ada nggak? Refresh dulu. Eka udah masuk. Eka sudah masuk, cuman ini namanya ada terbalik nih, NIS-nya di nama ada di NIS ada di nama ada di NIS ada di nama. Ayo kita cari kesalahannya di mana ya. Waduh, kita coba di sini dibalik. Klik. Coba Ctrl X, mudah-mudahan masuk. Kalau tidak masuk. Malu, live. NIS-nya namanya di sini kita. Ini nama NIS. Ctrl S, escape, Ctrl shift. Coba lagi. Coba kita hapus dulu ya. Gimana ngapusnya? Di sini ya, bisa di situ, belum dibuat. Di sini cara menghapusnya adanya di database lokal data siswa Lukman. Oke, enter. Database MyAdmin. Salah. PHP MyAdmin. Lokal PHP MyAdmin. HP MyAdmin. Mudah-mudahan tidak error. Ayo.
agak sedikit lambat ya. Nah, kita masuk data siswanya ada Eka, kita hapus dulu ya, Ekanya hapus. Oke, sudah terhapus. Kita ke sini lagi, kita refresh, sudah terhapus, tambah data. Nah, ini kita refresh lagi, cancel, kita enter. Tuh, NIS-nya tadi 25 yang ini ya, namanya Eka. Kita cari, kalau udah masuk Eka, ini jurusan Eka, mana Eka email. Nah ini nih. Nah, terus jurusannya teknik industri, gambarnya Eka JPG udah masuk belum? Eka kita coba agar namanya tidak tertukar dengan listnya ya. Mudah-mudahan berhasil. Terus kita cek di sini di halaman adminnya, kita refresh, masuk tuh, NIS-nya udah sesuai, namanya sudah sesuai. Itu saudara insert data atau tambah data ya. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar mengerti ya tentang apa PHP dasar ini. Demikian saudara, nanti kita akan lanjut pada momen belajar bersama PHP dasar ini. Nanti saya mau kemana tadi ya, header ke codingannya. Nah, ini nanti di sini kita harus ditukar kalau misalkan ada kesalahan. Demikian saudara, sampai jumpa